Informasi umum kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi ASN. Pemetaan potensi dan kompetensi ASN dengan metode Computer Assisted Competency Test atau CACT-BKN merupakan program prioritas nasional untuk Badan Kepegawaian Negara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data potensi dan kompetensi ASN atau talent pool dalam rangka peningkatan dan penguatan implementasi manajemen talenta ASN pada masing-masing instansi, dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti bahan pertimbangan promosi, rotasi, dan pengembangan kompetensi. Diharapkan peserta dapat mengerjakan dengan upaya yang optimal. Tes terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tes emerging skills. 2, tes manajerial dan sosial kultural. 3, tes literasi digital yang terdiri dari basic untuk jabatan non-peranata komputer dan non-manggala informatika, dan advance untuk jabatan peranata komputer dan manggala informatika. Tes pertama, emerging skills, terdiri dari 3 subtes, yaitu bagian 1, kemampuan berpikir, bagian 2A sampai 2D, kompetensi manajerial dan pengelolaan diri, bagian ketiga, kompetensi teknis informasi dan teknologi atau IT. Tes kedua, manajerial sosial kultural, terdiri dari 4 subtes, yaitu bagian 1, 2, dan 3, yaitu soal situasi, dan bagian keempat, soal studi kasus. Tes ketiga, literasi digital basic, untuk jabatan non-peranata komputer dan non-manggala informatika, terdiri dari 4 subtes, yaitu bagian 1, digital skills, bagian 2, digital culture, bagian 3, digital ethic, dan bagian 4, digital safety. Sementara untuk jabatan peranata komputer dan manggala informatika terdiri atas 3 subtes, yaitu bagian 1, tata kelola dan tata laksana sistem informasi, bagian 2, infrastruktur teknologi informasi, dan bagian 3, sistem informasi dan multimedia. Ketentuan umum pengerjaan tes. Masing-masing tes terdiri dari beberapa subtes dengan bentuk yang beragam, yaitu cerita, gambar, angka, dan lain-lain, dengan instruksi dan waktu pengerjaan yang berbeda. Total durasi pengerjaan kurang lebih 4 jam, dengan waktu pengerjaan tiap subtes yang terbatas. Pada setiap awal subtes akan terdapat penjelasan mengenai soal-soal yang akan dihadapi, petunjuk cara menjawab, dan contoh soal. Peserta wajib membaca instruksi pada masing-masing subtes secara mandiri. Apabila waktu telah habis, peserta tidak dapat kembali ke soal yang belum dikerjakan. Apabila masih ada sisa waktu yang tersedia, peserta dapat memeriksa kembali jawaban. Apabila soal dirasa sulit, peserta dapat beralih dulu ke soal berikutnya, dan kembali ke soal tersebut jika waktu masih tersedia. Tes akan dimulai bersama-sama. Peserta tidak diperkenankan untuk memulai sebelum ada instruksi. Setelah selesai dengan tes pertama, peserta dapat melanjutkan ke tes setelahnya secara mandiri, tanpa menunggu aba-aba. Peserta akan diberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan gunakan untuk menanyakan hal yang belum dipahami. Jika terdapat kendala saat mengerjakan tes, peserta dapat mengangkat tangan dan petugas akan membantu. Peserta dapat ke toilet sebelum masuk ke ruang tes. Di tengah pengerjaan tes, peserta diizinkan ke toilet atau beribadah hanya pada saat pergantian bagian soal, dan ditandai dengan munculnya lembar instruksi pada layar. Peserta diharapkan mengerjakan semua soal hingga selesai dan mengerjakan tes dengan sungguh-sungguh. Peserta dapat melihat hasilnya secara langsung di layar PC masing-masing sesaat setelah selesai. Peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian tes dapat meninggalkan ruangan dengan tenang dan tertib. Petunjuk penggunaan aplikasi. Pada halaman login, isi nomor peserta dengan NIP, lalu PIN sesi dengan PIN yang diberikan sesaat sebelum pengerjaan tes. Kemudian peserta dapat memeriksa data diri. Apabila telah sesuai, klik tombol mulai. Selanjutnya akan muncul instruksi umum, serta instruksi dan contoh soal tiap subtes. Apabila telah mengerti, tanpa menunggu aba-aba, klik tombol lanjutkan pada bagian akhir contoh soal. Ini adalah tampilan halaman ujian. Pada sebelah kiri adalah tampilan instruksi tes atau gambaran kasus dan contoh soal. Kemudian pada garis abu-abu ini adalah tempat peserta melakukan pengaturan tampilan lebar kolom instruksi atau soal. Selanjutnya, pada bagian tengah adalah tampilan soal. Di bawahnya adalah pilihan jawaban. Setelah peserta klik pilihan jawabannya, maka dilanjutkan dengan klik simpan dan lanjutkan untuk ke soal berikutnya. Pada bagian kanan terlihat jumlah soal ujian dalam subtes. Soal yang sudah dijawab berwarna hijau, dan peserta dapat berpindah ke soal yang diinginkan. Pada bagian kiri atas terlihat sisa waktu pengerjaan. Pada tengah bagian terdapat tanda selesai, yang akan muncul jika sudah menjawab seluruh soal, dan klik tombol selesai untuk berlanjut ke tes berikutnya. Pada bagian kanan atas terdapat identitas peserta berupa NIP dan nama. Ini adalah tampilan di layar Bapak dan Ibu ketika ujian selesai, dan akan tampil nilai capaian Bapak dan Ibu pada masing-masing tes.